Shalom, pagi, mari sama-sama dukan Tuhan. Bapa yang bersemayam di kerajaan surga, yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi menjadi berkat buat kami. Sucikan hati dan pikiran kami, Roh Kudus, dan kami juga menaikkan doa sama. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 12 ayat 24 sampai Kisah Rasul pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ketiga sekarang. Kisah Rasul pasal 12 ayat 24 25, Rasul-Rasul pasal 13 ayat pertama sampai ayat 3. Barnabas dan Saulus diutus, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelenggarakan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius, orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkata Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Puji Tuhan. Dalam tugas pelayanan, jangan sampai lupa undang Roh Kudus. Dalam hidup perjalanan kita, dalam bekerja, berdagang, berusaha, apapun, ajak Roh Kudus. Jangan butuh keinginan daging, tapi kita butuh keinginan Roh Kudus. Sebab Roma 8 apa? Anak Allah hidup dalam Roh Kudus. Keinginan daging dan keinginan roh bertentangan. Maka kita undang selalu Roh Kudus. Kalau kita mau hidup Roh Kudus, Roh Kudus akan membimbing kita. Tapi kalau kita tidak mau hidup dalam Roh Kudus yang ada daging, kita lihat bagaimana firman Allah berkata pada ayat yang kedua. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkata, "Roh Kudus, khususkanlah untuk tugas yang telah kutentukan untuk mereka." Roh Kudus bicara dalam hati kita sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Kita pimpinan Roh Kudus. Maka suara Tuhan masih suara Tuhan, suara yang lemah. Suara Tuhan tidak bertentangan dengan firman. Camkan baik. Suara Tuhan atau suara Roh Kudus tidak bertentangan dengan firman Allah. Kalau bertentangan itu bukan suara Roh Kudus, suara daging kita. Roh Kudus selalu bersama-sama dengan firman. Dan kita khususkan untuk tugas yang telah ditentukan bagi mereka. Siapa mereka itu? Ya, itulah Saulus dan Barnabas. Jadi kita banyak kali kita berdoa, mohon Roh Kudus yang membimbing kita, mohon Roh Kudus yang menyertai kita supaya kita tidak salah dalam perjalanan dunia gelap ini. Ya, firman berita, Roh Kudus menggerakkan firman dan Roh Kudus yang membimbing kita pada arah yang tepat dan benar. Amin. Kalau Roh Kudus yang membimbing saudara akan doa lagi. Roh Kudus bangun, ayo adakan mesbah, cari Tuhan, tambahkan Tuhan, datang hormat kepada Tuhan. Kita carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Ya, kalau kita bekerja, kita ada kekuatan, ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita bisa melakukan perkara. Ya,
besar. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, mengkeraikan firman hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan Bapak hikmat yang dari surga, beri sewa takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.